Assalamualaikum Kak Kori. Waalaikumsalam Kak Hera. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Kori Iya, gimana kabarnya? baik. Eh, Kak Hera, aku dengar-dengar Kak Hera mau ngelakuin coaching supervisi akademik ya dengan Bu Aduh Juju. bener banget. Iya Nah, betul. iya, Heeh. iya, iya. Makanya nih saya datang nih ke Kak Kori nih. Saya mau minta bantuan gitu loh sama Mm-mm, Kak Kori. mm-mm. Boleh Kak? Oh, sangat boleh. Mudah-mudahan kita bisa saling ini ya kan. Saya juga kadang nanti suatu saat gantian minta tolong sama Kak Hera gitu ya. Namanya kita juga dalam mengcoaching pingin baik ya, kita harus tetap berusaha. Nah, ini kan kira-kira Kak Hera itu pada saat mengcoaching hal apa yang ingin Kak Hera lebih kembangkan lagi ya? Mungkin saya masih merasa belum apa ya, belum maksimal gitu Kak. Kalau untuk mengkoneksikan nih antara ide, gagasan ataupun informasi-informasi dari coachingnya gitu ya, untuk saya jadikan pertanyaan berbobot. Nah, saya pengen dilihat di situ Kak, diamati di situ. Iya, emang ya kalau kita dalam mengcoaching tuh pertanyaan berbobot itu sesuatu banget ya karena bisa memunculkan ini ya. Nah, menurut kondisinya Bu Hera, kenapa Bu Hera ingin di bagian itu yang harus diamatin? Saya merasanya tuh ya, ketika saya mengelola informasi tersebut, khawatir gitu loh, khawatir tidak tepat gitu loh memberikan Hmm. pertanyaannya Kak Kori gitu loh. Hmm. Khawatir yang pertama itu, khawatir yang kedua takutnya saya berasa seperti menggurui gitu, atau lebih Hmm. lah daripada coachingnya. Padahal kan tidak seperti itu harusnya. Itu Hmm. loh yang saya ingin gimana ya, kembangkan dan tingkatkan terus gitu Kak. Kalau posisi saat ini nih menurut Kak Hera kalau menilai Kak Hera sendiri itu ininya ada di skala berapa kalau 1 sampai 10 nih kemampuan bertanya berbobotnya Kak Hera menurut Kak Hera sendiri itu ada di poin berapa? Mungkin saya masih di 7 ya Kak ya. Oh, Nah, saya pinginnya tuh jangan 7 gitu loh Kak. mau Kalau bisa ya 9 atau waduh 10 luar gitu loh. biasa ya. Mudah-mudahan Ya kan, amin amin. iya, saya kan maunya kan ya lebih baik lah gitu kan, improve seperti itu Kak. Oke deh, saya berusaha untuk mengamati siap nanti mudah-mudahan bisa memberikan feedback buat Kak Hera dan ke depan lebih jadi 9 tadi kemampuan bertanya Amin. berbobotnya. Oke Iya. Kak, ayo kita lanjutkan, silahkan. Oke, Ya. heeh. Makasih Kakak waktunya. Saya pause. Kak Kori, matiin kameranya. Oke, bentar. Sip. Mute ya, Kak Kori di mute. Siap. Speakernya di mute. Udah, oke. Kita Oke, mulai ya, Kak ya, Juju. ya, siap, Saya siap, coachnya siap, ya. siap. Oke, kita Oke, mulai. Apa nih iya. kita janjiannya apa dulu nih? Masalah apa? Eh, saya tentang ini aja kegiatan apa di sekolah mengenai yang Ujian. enggak, jangan AMDK. Ada kepala sekolah saya soalnya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Saya oke, oke. Yang lain. kegiatan sekolah yang kemarin baru dilaksanakan aja nggak apa-apa ya. Oke, oke. Yang Kak Seto Goes to School. Oke, oke. Saya play lagi ya recordingnya ya. Ya, oke. Assalamualaikum, Kak Juhairia. Waalaikumsalam Kak Hera. Apa Apa kabar kabar nih? nih? Aduh, Oh, alhamdulillah saya sehat. baik. Aduh, senang Sehat, ya sehat, kita bisa sehat. ketemu lagi ya. Iya, betul. I like Monday lah ya. Mm-mm. Iya, gimana nih? Gimana? Ada perkembangan Iya, apa nih Kak. selama ini? Kita lama nggak ketemu loh. Betul, betul. Iya, kemarin saya sempat eh, kirim chat juga ya ke Kak Hera bahwa ingin Mm-mm. sharing nih mengenai Iya. kegiatan. Mm-mm. Betul, mengenai kegiatan yang kemarin baru dilakukan di sekolah yaitu Kak Seto Goes to School. Waduh, keren tuh ya, Kak Seto Goes to School. Betul, ya. Bisa Ini diceritakan itu, apa itu kegiatannya? Ya, ini jadi salah satu kegiatan yang sebenarnya ini tidak terprediksi oleh sekolah ya, Oh, bukan gitu. tidak terprediksi. Jadi ini kayak acara dadakan, karena ini merupakan program dari Kak Seto Goes to School yang mana beliau tuh setiap bulan mengadakan kunjungan ke 2 sekolah. Nah, kemarin di bulan Oktober salah satu sekolah
yang dikunjungi adalah sekolah kami, SDN Pisangan 01 gitu Kak Hera. Jadi beruntungan banget sih sebetulnya ya. Iya ya. Beruntungan Nah, banget ngomong-ngomong sekolah nih kami. dari Iya, percakapan ini tujuannya apa nih kita nih Kak Juwairiyah? Kakak mau eh, mencapai apa nih? iya. Saya ingin tujuan dari diskusi kita hari ini, saya bisa mendapatkan pencerahan nanti ke depannya kira-kira jika kita ada kegiatan lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik ya. Oh gitu, oke. Kalau boleh diceritakan ya secara detail kemarin itu pelaksanaan kegiatannya bagaimana Kak? Biar saya tahu gitu. Oke, iya. Jadi memang ini adalah salah satu ya saya bilang tadi ya unpredictable. Ini random lah ya, random acara gitu kan. Acara random yang memang ini bukan kita yang minta gitu ya, bukan sekolah yang minta, tapi memang didatangkan langsung dari salah satu IO-nya Kaseto, yaitu salah satu sekolah pilihannya gitu ya. Kalau secara keseluruhan, jadi Kaseto ini kan memang dia tuh dikenal dengan sahabat anak ya Kak ya, sahabat anak. Kemudian dia tuh kenapa dia punya program ini karena memang dia senang sekali berinteraksi dengan anak-anak. Dia senang sekali berinteraksi anak-anak dengan anak-anak sehingga kemarin acaranya termasuk yang kenapa saya bilang dadakan karena kita dikabari hari Jumat itu acara terlaksana di acara itu akan dilaksanakan di Selasa. Gitu. Oh, singkat ya persiapannya. Iya, sesingkat-singkatnya gitu kan, sesingkat-singkatnya. jadi kita kayak punya waktu cuma 2 hari gitu ya, karena kan hari Minggu termasuknya hari libur. Gitu ya. Jadi persiapan kita hanya di hari Sabtu dan di hari Senin untuk mempersiapkan semuanya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan nanti. Bagaimana penyambutannya, kemudian apakah nanti kita akan bekerja sama dengan orang tua gitu kan. Terus acaranya akan dilaksanakan di mana nih ya kan, di sekolah, karena memang sekolah saya itu sekolahnya kecil ya Kak Hera. Itu prinsipnya prinsip sekolahnya prinsip warkop DKI, maju kena mundur kena gitu. Jadi dia nggak maju, nggak bisa mundur ya. Maju komplek, mundur komplek, susah. Kanan komplek, kiri komplek. Nah, kalau acara secara keseluruhan sih alhamdulillah berjalan lancar, Kak Hera. Ya, karena memang alhamdulillahnya anak-anak bisa diajak kerjasama dengan baik gitu ya. Kemudian support dari orang tua juga cukup baik gitu kan untuk mendukung acara ini supaya terlaksana dengan lancar seperti itu. Oh gitu ya, oke. Terus setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, gimana perasaannya? Ngomong-ngomong tadi sebelum itu, Kak Juwairiyah bertindak sebagai apa pada saat pelaksanaan ya? Kalau bertindak sebagai apa, sebetulnya saya bukan termasuk ke dalam panitia yang dibentuk. Oh, panitia. Oke. Sebetulnya bukan panitia inti kalau saya bukan. Jadi ada panitia inti yang dibentuk gitu ya oleh sekolah, ketua siapa. Jadi saya ini tidak termasuk sebetulnya ke dalam kepanitiaan gitu kan. Hanya saja memang Kak Seto datang ke sekolah ini itu ya kurang lebih memang atas usaha saya gitu. Gitu. Jadi ada andil ya dari Kak Juwairiyah ya sampai adanya kegiatan acara ini ya. Iya, gitu. Terus gimana ini? Walaupun bukan panitia ya, gitu. Perasaannya sih senang Kak Hera, karena memang kan saat ini di sekolah-sekolah dasar negeri di Tangerang Selatan itu kan sedang mengedepankan sekolah anti bullying dan kekerasan ya, gitu kan. Nah, bertepatan banget nih pas gitu kan dengan kunjungan Kak Seto ke sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai hal ini gitu ya. Nah, kedatangannya ini pas sekali, acaranya berjalan lancar, cuma memang saya melihat ada sedikit kejanggalan di situ ketika pelaksanaan, walaupun acaranya menurut saya secara keseluruhan dia berjalan dengan baik gitu ya. Apa yang menjadi kejanggalannya Kak? Boleh diceritakan Kak? Ya, kejanggalannya itu adalah saya melihat masih ada beberapa partner rekan sejawat yang kurang bisa diajak untuk
bekerja sama. Ya. Padahal kan panitia sudah terbentuk, gitu ya, sudah dibentuk oleh sekolah, siapa gitu kan. Tapi pada saat hari H, gitu ya, pada saat pelaksanaan, masih banyak dari rekan-rekan yang merasa bahwa itu bukan tanggung jawab dia, gitu. Jadi dia enggan untuk membantu, dia enggan untuk bergerak karena merasa bukan tanggung jawabnya, gitu kan. Kemudian ada salah seorang rekan sejawat juga yang ketika kita minta bantukan, tolong dong ini, gitu. Tapi rekan ini mengatakan, aduh maaf itu bukan tugas saya. Karena jadi saya melihatnya kok gini ya, gitu kan. Ini kan bukan acara saya, gitu ya. Ini acara sekolah, gitu kan. Maka harusnya kan kita bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya. Walaupun mungkin di kepanitiaan itu tidak semua dewan guru masuk namanya di dalam jajaran panitia, gitu ya. Kan ini acara sekolah, gitu. Jadi saya melihatnya kejanggalannya seperti itu, Kak Hera, dari rekan-rekan sejawat kita ya di sekolah. Lalu tindakan apa yang sudah kakak lakukan selama ini setelah menghadapi hal-hal seperti itu? Ya, kemudian saya coba berdiskusi, gitu ya, kok acara kemarin setelah diamati kok seperti itu, gitu kan. Nah, saya coba berdiskusi gitu dengan jajaran-jajaran ya, kenapa kok bisa gitu. Nah, ternyata setelah kita sharing, diskusi, ternyata memang dari pihak panitia mengakui bahwa oh iya Miss, ternyata panitia itu memang dibentuk, tapi kami panitia belum menuliskan job desk dengan jelas, gitu ya, dengan jelas. Kemudian tidak ada penegasan atau penguatan dari panitia bahwa Bapak Ibu ini adalah acara sekolah, bukan acara kami, maka seluruh dewan guru harusnya bertanggung jawab, ya, kerjasama dengan baik terhadap pelaksanaan acara itu, seperti itu, Pak Hera. Terus alternatif yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana Kak Jumairiah? Ya, kemarin setelah acara itu, beberapa hari setelah acara kita memang melakukan sedikit evaluasi, ya, sedikit evaluasi para panitia bahwa kekurangan kegiatan kemarin itu apa, gitu ya. Kita lihat dulu yang disebutkan oleh panitia memang kekurangannya dulu, gitu kan. Oh gitu. Jadi kenapa terjadi hal tersebut? Kenapa terjadi hal tersebut? Ternyata memang mereka mengakui kurangnya koordinasi, gitu ya, kurangnya komunikasi, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa itu bukan tanggung jawab kami, maka kami nggak berani pegang, gitu kan. Jadi itu diakui sih, gitu, diakui oleh beberapa rekan ya, bahwa memang adanya kurang koordinasi, akhirnya beberapa orang lalai dengan tugas-tugasnya. Nah, setelah dilakukan seperti hal tadi evaluasi tersebut, bagaimana akhirnya Kak? Alhamdulillah, akhirnya hasil yang pada setelah dilakukan evaluasi tersebut, akhirnya kami menyadari semua ya. Kami menyadari semuanya bahwa ketika ada kegiatan, entah itu kegiatannya memang kita mengundang tamu orang lain atau memang itu acara sekolah, kita bahwa semua dewan guru harus terlibat aktif, karena acara ini melibatkan seluruh siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6, apapun nanti itu acaranya, melibatkan siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 dan melibatkan seluruh guru, bukan hanya guru kelas saja. Dia bukan hanya guru kelas saja, karena ya itu terkadang ada beberapa rekan yang karena saya bukan guru kelas gitu ya, maka saya nggak punya tanggung jawab sama kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, atau kelas 3 gitu kan. Padahal kan seharusnya harusnya tumbuh kesadaran diri bahwa sense of belonging-nya adalah ini sekolah saya gitu kan, ini murid saya, maka saya harus terlibat aktif, maka saya pun harus punya tanggung jawab gitu ya terhadap seluruh peserta didik, terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Mereka semua menyadari dalam arti
oh iya ya gitu kan, bahwa memang dilihatnya jadi kurang sedap gitu ya. Ternyata jadi kurang sedap kalau misalkan ada kan, karena kan kita melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tua. Jika di kegiatan tersebut hanya ada beberapa guru yang aktif, ternyata semuanya sebagiannya hanya duduk aja gitu kan di kantor, kan tanggapan orang tua seperti apa gitu kan. Jadinya mereka melihat periksa kurang gitu ya, beliau enggak guru kan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya setelah kita melakukan evaluasi setelah acara, beberapa hari setelah acara, kami semua menyadari karena kan mobilitas tinggi ya, mobilitas tinggi dan kita ada yang miss gitu, kita ada yang kurang gitu ya, mengajarkan atau bagaimana gitu kan, karena ya jadinya seperti itu di sini. Iya. Ya, ya, dapat saya simpulkan nih, tapi sebelum itu saya mau konfirmasi dulu nih Kak Juhairia, berarti kegiatan sekolahnya kemarin sukses ya? Sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar ya, meskipun adalah kerikil-kerikil kecil ya, seperti yang tadi Kak Juhairia ceritakan, bahwa walaupun persiapannya sangat mepet gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat, karena kebetulan juga kegiatannya random, yaitu Kak Seto Goes to School-nya, yang alhamdulillahnya sesuai nih dengan kegiatan sekolah yang sedang berjalan ya, topiknya ya, seperti itu ya. Udah bagus berarti ya, sesuai dengan harapan sekolah juga ya, tanpa sengaja pas gitu ya. Lalu juga walaupun kegiatannya random itu bisa berdampak bagi siswa ya, karena memang program interaksi ya antara Kak Seto dengan anak-anak yang ada di sekolah gitu kan. Walaupun juga sekolah kakak dibilang tadi ya seperti Warkop DKI, maju kena mundur kena gitu ya, tapi bisa lah mengakomodir pelaksanaan kegiatannya dan mengemasnya dengan baik ya. Jadi anak-anaknya juga senang ya, orang tua juga senang, anak juga senang ya. Nah, di sini kalau dari hasil yang tadi kakak ceritakan, bahwa ternyata tuh tantangan terbesarnya adalah masih ada ya teman-teman yang memiliki rasa bukan tanggung jawab saya seperti itu ya, atau bukan job desk saya seperti itu. Benar sekali kalau menurut sisi dari pengamatan saya, memang kita tuh kalau membuat sebuah kegiatan atau melaksanakan sebuah kegiatan, semuanya memang harus berkontribusi sesuai dengan yang tadi kakak sebutkan ya, bahwa semuanya harus punya sense of belonging seperti itu. Dan di sini udah jelas tadi kakak menyebutkan bahwa panitia walaupun sudah terbentuk, tapi ada saja teman-teman yang merasa bahwa karena tidak terlibat dalam kepanitiaan, jadi sense of belonging-nya tidak muncul gitu ya, atau kurang. Nah, tapi tadi kan kakak ceritakan lagi bahwa ketika ada evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan gitu ya, bahwa ternyata kekurangannya itu yaitu antara lain ya tadi, karena job desk-nya tidak terinformasikan dengan baik, maka sehingga timbul miskomunikasi gitu ya. Lalu juga tidak ada penegasan atau penguatan bahwa ini adalah program atau kegiatan milik kita semua, bahwa kita harus bisa semuanya berkontribusi atau berpartisipasi aktif gitu ya dalam hal ini. Nah, kira-kira ke depannya nih, kalau misalnya nanti ada lagi kegiatan yang seperti ini Kak, kakak alternatif lain yang bisa kakak tempuh untuk mengantisipasi hal yang seperti ini lagi, itu komitmen kakak seperti apa? Yang pertama itu sosialisasi. Harus ada sosialisasi baik itu ke siswa, ke orang tua. Yang pertama dilakukan sih sosialisasi ke ini ya, ke kepala sekolah kalau saya bilang, karena kan kemarin kan acara itu karena saya gitu, saya berusaha nanti kedepannya sosialisasikan dulu kepala sekolah nanti akan mensosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru semua, baru kita keluar, yaitu ke siswa, ke orang tua, dan kemudian ke masyarakat. Itu yang pertama, sosialisasi. Kemudian yang kedua, komunikasikan dengan baik. Kita harus komunikasikan dengan baik supaya
ini tujuan acara itu apa sih gitu ya, dan untuk siapa Jelas gitu kan ya, ya. oke. Terus siapa aja nanti yang akan terlibat gitu kan. Nah, kedepannya nanti setiap acara insya Allah akan saya mulai untuk seperti itu. Gitu. Jadi kalau sudah terkomunikasikan dengan baik, semua sudah paham dengan tujuan dan untuk apa siapa acara ini, and then kita harus melakukan koordinasi sesama guru-guru, koordinasi sesama kepada orang tua, kepada siswa, dan kepada masyarakat. Karena di sekitar sekolah juga kan masyarakat harus dilibatkan ya dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang memang dibutuhkan warga sekolah berpartisipasi di dalamnya, seperti itu kan. Oke, jadi rencana ke depannya berarti sudah jelas ya, Kakak akan berusaha mensosialisasikannya kepada pimpinan dulu, lalu kepada siswa, kepada orang tua, lalu mengkomunikasikan secara aktif ya mengenai kegiatan maupun tujuannya ya, supaya jelas ya. Kalau misalnya Kakak beranggapan bahwa rencana aksi yang akan Kakak lakukan dalam waktu terdekat ini tadi dua hal tersebut, kira-kira skala keberhasilannya kalau Kakak lihat ke depan kegiatannya akan lebih berhasil lagi di skala berapa Kak? Kalau 1 sampai 10? Oke, saya percaya diri kalau ini 9 ya. Oh, bagus ya, 9 ya. Oke. Berarti Kakak sudah mau mulai yang mana dulu nih, yang paling terdekat yang dilakukan? Berarti yang sosialisasi dulu, personal touch ya. Wah, pendekatan dulu nih, gitu kan. Berarti itu ya yang akan Kakak lakukan terdekat ya. Oke. Oke. Mungkin udah jelas nih, berarti Kakak kan hari ini kan sudah tercapai nih tujuannya tadi Kakak ngobrol sama saya gitu kan. Kakak udah tahu rencana kedepannya apa yang paling mungkin untuk dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kegiatan yang sudah pernah terlaksana seperti itu. Ya, gimana Kak saya perasaannya? Senang banget. Dicoba dulu satu. Senang banget ini Kak Hera. Saya benar tadi tujuan awal supaya saya bisa tercerahkan dan sekarang sudah tercerahkan. Yang tadinya agak sedikit abu-abu sekarang sudah mulai putih semuanya gitu. Jadi ya sudah. Jadi tercerahkannya tercapai nih hari ini. Jadi saya senang banget. Kemudian tercerahkannya tercapai. Tujuan yang awal tadi saya ucapkan juga alhamdulillah tercapai Kak Hera. Wah terima kasih banyak nih Kak Hera ya atas bantuannya ya. Sama-sama, dengan senang hati Kak Juhairia. Semoga nanti kalau ada acara-acara lagi saya diajak discuss lagi ya Kak. Oh oke, siap. Supaya tahu nih progresnya gimana gitu dengan rencana tindak lanjut yang sudah Kakak lakukan. Sampai ketemu lagi. Oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Hera ya atas bantuannya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kori buka kamera Kak. Ayo Kak. Kita Kak. Saya record ya Kak. Kak Kori udah siap? Udah bisa speakernya? Ya, udah lo tes. Oke. Udah ya. Oke, saya play. Oke. Waduh, gimana nih Bu Hera perasaannya setelah melakukan coaching sama Bu Juju tadi? Rasanya gimana? Aduh, alhamdulillah saya plong Kak Kori gitu. Alhamdulillah. Sekarang giliran saya nih, saya ingin masukannya dari Kak Kori. Bagaimana pengamatan Kak Kori nih terhadap tadi hasil coaching saya Kak? Plongnya itu seperti apa dulu? Saya pengen dengar dulu dari Kak Hera. Betul. Jadi plongnya yang pertama saya dengan jelas dapat menangkap nih tujuannya dari Kak Juhairia discuss dengan saya itu apa. Lalu plong yang keduanya saya bisa menangkap informasi-informasi yang diberikan Kak Juhairia dengan sangat jelas. Jadi saya bisa mengakomodir informasinya dan mengubahnya menjadi pertanyaan berbobot yang bisa saya pertanyakan untuk rencana tindak lanjut ke depannya yang dibutuhkan oleh Kak Juharia tersebut. Plong yang ketiganya, saya senang juga Kak Juharianya juga akhirnya juga senang gitu. Itu Kak. Iya. Berarti udah kalau boleh tahu ini apa namanya, pokoknya pertanyaan berbobot sudah sempat ditanyakan gitu ya tadi ya. Menurut Kak Herawati seperti itu. Kalau saya mau nanya tentang
Kalau menurut saya sih dari hasil obrolannya tadi sih saya sudah ya. Saya sudah berusaha menanyakan dengan pertanyaan berbobot yang saya kelola dari informasi yang saya dapatkan, Kak. Nah, tapi tadi Kak, saya butuh masukan Kakak nih, Oh betul. ya, baik baik. Masukannya seperti apa, bagaimana supaya saya bisa meningkatkan terus. Secara keseluruhan tuh ya, saya kalau ngamatin tadi percakapan coaching yang Bu Hera sama lakukan kepada Bu Juju itu, alur tirtanya ya sudah sesuai ya. Artinya mulai dari tahapan-tahapan T sampai tanggung jawab itu sudah ada. Terus pada saat menangkap kata kunci juga mungkin sudah apa namanya sudah sesuai ya. Hanya ada mungkin sedikit aja sih perbaikan yang nggak terlalu inilah, maksudnya ya wajar ketika kita harus mendengarkan dengan benar-benar harus benar-benar menjiwai apa nih maksud Koci ini gitu kan. Apalagi saya lihat tadi suara di sekolahnya Bu Juju, kita sama-sama tahu beliau baru sibuk, jadi suaranya kadang kecil, kadang saya sampai dengerin saya seperti itu, tapi Bu Hera tetap masih berusaha untuk apa sih nih maksudnya, kata kuncinya itu apa gitu ya. Sedikit yang mungkin menurut saya nih yang harus lebih ditingkatkan lah, tapi nggak mungkin nggak juga nggak apa-apa, artinya hanya tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu ya, artinya ya mungkin bisa lebih membantu Bu Juju. Oh ternyata beliau tuh hadir utuh gitu ya, artinya tuh setiap permasalahan tuh kita bisa mungkin mengulang sedikit-sedikit. Oh tadi yang dijelaskan tuh misalkan kayak itu jangan maaf tadi yang saya dengar tuh Bu ini langsung seperti yang Ibu jelaskan tadi, terus Ibu gimana gitu. Nah, yang tadinya itu kalau menurut saya lebih dijelaskan lagi. Ini si apa karena temannya susah berkolaborasi, karena seperti itu masalah-masalah yang disebutkan Bu Juju itu diulang lagi ketika mau memberikan apa ya, seolah-olah biar Ibu tuh benar-benar hadir. Namun di akhir memang sudah Ibu perjelas juga, akhirnya di akhir itu udah sempat ya, itu artinya seperti saya ucapkan tidak terlalu kurang lah, artinya hanya perlu ditambahkan sedikit aja gitu ya, mungkin lebih di situ. Kemudian maaf nih, kesalahan kita ketika mengcoaching, karena saya yakin semua itu bisa belibet, bisa ketuker, bisa apa. Tadi Bu Hera malah sempat saya lihat mendengar mengatakan, ya Bu, semua itu memang harus berkontribusi. Nah, sepertinya membentuk pendapat harusnya kan menuntun aja. Nah, ini kayak menyimpulkan, tapi hasil dari Ibu mendengarkan gitu, terus Ibu sampaikan. Jadi kayak mungkin maksud Ibu mempertegas, tapi kayak seolah-olah ini loh anunya apa namanya solusinya itu semua harus berkontribusi itu dari Ibu, tapi Ibu belum sempat menanyakan menurut Ibu setuju nggak atau gimana, itu belum gitu. Di situ yang saya agak oh ya ini ada sedikit ini. Kemudian pada saat tanggung jawab tidak diperjelas kapan mulainya, misalkan minggu depan atau apa, dengan siapa atau apa, itu saya juga belum mendengar bagaimana tanggapan Bu Hera dengan tanggapan saya ini. Kalau memang tidak sepakat silahkan diobrolin gitu, karena saya juga manusia biasa mencatatnya, takut saya yang salah atau gimana. Silahkan Bu, dari tanggapan yang saya obrolin ini menurut Ibu bagaimana? Ya. Oke, baik Kak Kori. Tadi pada saat saya setelah saya mengolah informasinya, saya konfirmasi menyebutkan kembali karena saya anggap percakapan coaching antara Kak Juhairia dengan saya itu adalah coaching percakapan reflektif atau refleksi, karena kan untuk merefleksikan kegiatan yang sudah berjalan di sekolah, Kak Kori. Nah, tadi saya sudah sebutkan ketika saya mengatakan oke, menurut sudut pandang saya benar kontribusi adalah satu hal apa berkontribusi aktif merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan gitu kan dalam kegiatan ini, karena di percakapan coaching jenis refleksi itu harus ada sudut pandang dari saya sebagai coachnya seperti itu. Makanya saya
lakukan hal itu Memberikan. gitu. Iya, Iya, benar-benar. memberikan statement penguatan dari sudut pandang saya seperti itu. Karena seingat saya ketika ada percakapan refleksi itu, berarti saya harus menyertakan sudut pandang saya tadi karena Kak Juhairianya sudah menyimpulkan bahwa hal utama adalah kesadaran dan kontribusi nih. Makanya saya menguatkan bahwa oh betul sekali menurut sudut pandang saya kontribusi adalah hal yang sangat berarti atau berperan penting dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Lalu kalau yang terakhir yang tadi Kak Kori tanyakan mengenai rencana ke depan gitu ya, rencana yang paling terdekat tadi saya sudah tanyakan ke Kak Juhairianya. Lalu ketika nanti apa yang akan dilakukan, hal utama yang akan dilakukan apa nih gitu kan, Kak Juhairia juga sudah menjawab sih tadi ketika yang pertama dilakukan adalah yang paling kecil terdekat dan bisa dilakukan dalam waktu sekarang juga itu sosialisasi kepada kepala sekolah, siswa, orang tua seperti itu ketika akan ada kegiatan. Seperti itu sih tadi. Mungkin nggak terdengar kali ya? Saya menangkapnya gini, Bu. Ini kalau misalkan refleksi, saya satu dulu ya, Bu Hera ya. Mungkin Ya. kita pada saat percakapan refleksi itu, setahu saya yang bisa memberikan masukan itu pada coaching jenis kolaborasi. Kalau refleksi itu tidak ada perintah untuk menegaskan atau memberikan masukan atau pendapat. Mungkin kalau saya keliru juga dikoreksi karena saya lihat catatan itu memang benar kalau di dalam refleksi itu tidak bisa memberikan umpan balik gitu ya, hanya menanyakan apa yang sekarang sudah diketahui ke arah seperti itu. Tapi kalau yang kalibrasi atau mungkin pemecahan masalah mungkin lebih ke arah kita memberikan solusi dengan memberikan umpan balik seperti itu sih. Nah, kemudian menurut saya kebalik kali Bu. Nggak ada Bu yang kolaborasi, adanya percakapan kalibrasi dengan refleksi dan refleksi itu yang boleh memberikan sudut pandang Bu. nah itu dia. Saya yang memberikan Kebalik sudut kali ya. pandang hanya yang kalibrasi, Bu. Iya. Kalibrasi tidak memberikan sudut pandang karena kalibrasi itu kan hanya mengkalibrasi apa-apa yang sudah direncanakan itu benar nggak sudah dijalankan seperti itu Ibu. Kalau yang sudut pandang itu yang refleksi malahan harusnya. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Kemarin pas kamu. saya sama Pak Giwa itu ya, Pak siapa ya, saya pasangannya itu yang waktu dilihat itu kan. Iya, Nah, itu malah kan justru itu saya mencatat itu. saya belum ada nih Pak, Bapak memberikan masukan. Nah, itu karena dia kalibrasi, Bu, Nah, yang dipilih. itu kan kata Kak Mona, yang saya tangkap nih Kak Korea. Kak Mona bilang gitu kan, saya justru malah mau menanyakan karena saya juga kan pada saat percakapan dengan Kak Lutfia itu saya melakukan percakapan refleksi ya, dan hal itu tuh saya tidak keluar sudut pandang. Justru Kak Mona memberikan masukan bahwa ketika percakapan refleksi itu harus ada sudut pandang dari coachnya gitu supaya menguatkan si coachnya seperti itu. Justru kalau kalibrasi bukan kebalik. Kebalik. Saya Iya. nyatetnya, saya kan catet tuh semuanya. Jadi yang memberikan sudut pandang nih, poin yang ketiga dari percakapan kalibrasi itu sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Itu adanya di kalibrasi. Kalau di refleksi saya lihat dari 1 sampai terakhir tidak ada pernah menyampaikan sudut pandang kita. Nah, di situ. Makanya saya sempat tadi ini benar-benar kemarin ada di catatan. Nanti kita sama-sama buka aja ya karena kan kita juga sama-sama belajar nih. Jadi saya tadi menangkapnya oh Bu Hera nggak usah memberikan apa tadi namanya sudut pandang karena ini menyangkut refleksi bukan kalibrasi. Makanya saya langsung pada saat mengomentari tadi saya sampaikan harusnya tidak usah menjelaskan, Ibu harus seperti itu mengatakan semua harus berkontribusi seperti itu. Tapi catatan saya memang tidak ada di dalam percakapan refleksi itu untuk menyampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat gitu Bu. Gitu aja. Ya udah kemudian kita lanjutkan ya dari jadi dari yang sudah kita diskusikan ini nih kira-kira ke depan seperti apa yang mau Ibu lakukan? Dari kita sudah ngobrol nih. Pokoknya setelah kita ngobrol ini, siapakah yang mau Ibu ajak untuk mungkin bisa lebih memperbaiki lagi atau kita untuk lebih bagaimana ya untuk coaching kita kali ini? Gimana Bu? Kalau saya rencana ke depannya yang pasti saya akan membaca kembali panduan-panduan cara penerapan coaching yang baik seperti itu Kak Kori. Setelah itu saya mungkin akan mencoba gitu kan
melihat atau menonton video-video tentang praktek coaching seperti itu, dan saya coba akan mencatat gitu ya bagaimana cara menarik informasi supaya bisa saya kelola dengan baik menjadi pertanyaan berbobot supaya saya terbiasa juga seperti itu. Dan juga saya akan menggandeng mungkin rekan sejawat yang kebetulan mau gitu ya, kebetulan mau mengoreksi saya atau mengamati saya sehingga saya ke depannya jadi lebih baik Baik. lagi seperti itu. Tapi apapun itu tetap nilainya begini. Artinya Bu Hera sudah luar biasa lah. Kalau menurut penilaian saya ya antara 8,5 sampai 9 lah. Tinggal dikit-dikit aja. Tadi wajar sekali untuk ketelingsut ketika kita melakukan itu sesuatu yang manusiawi. Terima kasih Oke. banyak atas Terima kasih waktunya Bu banyak Kak Hera. Kori. Iya. Ya, Sampai nanti ketemu lagi. saya mohon bantuannya lagi ya suatu Oke, saat terima nanti. kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.